studi di ITK, yaitu yang pertama koordinator program studi teknik material dan metalurgi, nanti akan disampaikan langsung oleh koordinator studi ya, oleh Bapak Jatmoko Awali STMT. Beliau ini alumni dari SMA Negeri 5 Balikpapan gitu. Kemudian kemarin menempuh S1 S2-nya di Universitas Brawijaya. Kemudian di sini kami juga mendatangkan alumni dari Teknik Material dan Metalurgi ITK. Ada Mbak Saima Rinda. Beliau ini alumni dari SMA Negeri 1 Tanah Grogot. Sekarang setelah lulus dari ITK, kemudian beliau langsung S2 nih di Jepang, di Saga University. Mungkin nanti pas materi bisa dijelaskan lebih banyak ya. Kemudian yang terakhir narasumbernya ada Muhammad Rizky Asidik. Ini mahasiswa tingkat akhir di Teknik Material dan Metalurgi. Oke, untuk yang pertama ini kita bahas kupas tuntas tentang teknik material dan metalurgi. Mungkin di sini masih banyak yang ini ya, apa sih teknik material dan metalurgi itu gitu. Kan tidak seperti mungkin prodi yang umumnya gitu, yang lainnya yang meskipun gini lebih general dan orang langsung tahu gitu apa yang dipelajari. Kalau teknik material metalurgi ini kan agak unik gitu ya, dan belum banyak gitu di Indonesia. Oke, langsung saja mungkin ya saya serahkan ke Pak Jatmoko Awali untuk menyampaikan. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat sore. Pertama-tama saya ingin merefresh dulu. Banyak teman-teman yang sebenarnya bingung, sebenarnya material metalurgi itu apa? Apakah itu ilmu bangunan? Sebenarnya kan begitu. Banyak yang menanyakan begitu. Bahkan guru sama saya sendiri bingung. Latar belakangnya teknik material. Material itu apa? Apa itu ilmunya ilmu bangunan? Berarti sama dengan tukang dong. Kalau sama dengan tukang berarti mending kita habis SMA atau SMK langsung kerja gitu. Tidak ya, mungkin tidak seperti itu. Nah, yang pertama itu saya gambarkan sedikit. Awal mulanya teknik material itu adalah pecahan dari teknik mesin. Kalau kita ngomong ilmu teknik mesin itu adalah ilmu yang merancang komponen mesin pesawat, mesin mobil, dari aerodinamisnya sampai dia bisa terbang, mobil itu bisa melaju tanpa hambatan angin. Jadi kalau misalnya kita ngomong sedikit saja tentang teknik mesin, kita bisa merancang sebuah mobil itu utuh sampai jadi. Tapi ada di situ pengecualian sedikit. Teknik mesin bisa dipecah lagi, ada aerodinamikanya, ada materialnya. Nah, materialnya itu yang mengembang sendiri. Misal, kita ngomong di bodi mobil. Awalnya bodi mobil kebanyakan bodinya plat. Mau lebih murah lagi, bodinya plastik. Ya kan? Nah, kita harus memikirkan anak-anak material atau teknik material memikirkan itu, mana yang cocok, mana yang kurang pas. Misal kita ngomong di mobil Fortuner sama Agia, pasti ngomongnya mahal sama murah, ya kan? Kalau ngomong mahal sama murah pasti ada kondisi kualitas dari bodi itu sendiri. Ada yang platnya tebal, ada yang platnya tipis, ada yang bempernya itu mobil-mobil sekarang bemper kalau kita ketok itu bunyinya cuman tek, ada yang bunyi teng gitu kan, berarti itu kualitasnya berbeda. Nah, di situ contohnya. Nah, kemudian ada juga yang sering kita pakai sehari-hari, misalnya kemasan Coca-Cola. Kemasan Coca-Cola itu tidak semerta-merta hanya misal kita ngomong aluminium. Tidak, masa aluminium langsung jadikan kemasan, tidak. Di dalamnya itu ada lapisan lagi plastik yang kita si teknik material itu merancang bisa untuk dipakai diperjualbelikan gitu. Kemudian ada botol plastik, kemudian kaleng dan sejenisnya. Nah, itu gambaran kecil. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Nanti saya tidak bisa menjelaskan lebih detail, maksudnya tidak bisa terlalu mendalam, takutnya nanti teman-teman pada bingung. Saya menjelaskan gambaran umumnya saja dulu. Ada di lingkungan kita, bagaimana kita melihatnya dulu, bagaimana kita memilah atau memilih. Nah, kita bisa tahu material itu, teknik material, metalurgi itu sebenarnya apa sih? Ya, mungkin itu yang bisa sedikit saya jelasin dulu. Oke, berarti kalau saya pernah ini Pak ya, ada yang menganggap bahwa teknik material metalurgi, oh nanti saya lulus itu saya
jualan material nih, material bayangannya di sini adalah material bangunan gitu. Jadi bukan seperti itu Iya, ya. Ini bukan. eh nah, tolong maksud saya setelah ada pemaparan ini berarti kan sudah banyak gambaran nih untuk calon adik-adik ya yang Betul. mau mendaftar gitu, mau kuliah. Hmm, Jadi tidak seperti itu teknik material dan metalurgi. betul, betul. Kemudian Jadi ya uh-uh, lebih lebih detail lagi sebenarnya. kalau secara ini Pak lulusannya sendiri itu seperti apa Pak ya? Kalau di TMM sebagian besar bidang pekerjaannya misal atau menjadi Sebagian apa gitu. oh gini, Hmm. harapan kami, harapan ITK ya sebenarnya sesuai dengan bidangnya gitu kan, Hmm. sesuai benar dengan bidangnya. Tapi adapun kondisi di lapangan, ya harap mengikuti apa namanya kualitas yang terjadi di lapangan. Ya. Nah, sebagian besar ini mahasiswa kami yang sudah lulus, sudah banyak yang bekerja di eh, perusahaan-perusahaan apa namanya perusahaan swasta, misalnya seperti Hmm. Komatsu, PT Citra, PT Sagatret, PT Kawan Lama, PT Altrak. Hmm. Nah, itu sebagian besar di situ. Nah, ini kan lulusan kami baru sekitar 200-an. Jadi maaf baru 100-an. Jadi belum belum begitu menyebar. Harapannya nanti setelah ini lulus lagi ini menjadi tambah banyak lagi apa namanya alumni-alumni jadi bisa saling berbagi lagi. Oke. Gini, kalau saya lihat kan teknik material metalurgi di Indonesia memang masih sedikit, terutama di wilayah timur mungkin di TK ya yang ada gitu. Eh, Bisa dijelaskan mungkin Pak ya keunggulan dari teknik material metalurgi di TK sendiri ini mungkin nanti bisa menjadi daya tarik gitu bagi adik-adik mahasiswa yang mau mendaftar. Ya. Jadi sedikit menceritakan ya, kenapa sih nanti ujung-ujungnya kan kenapa sih memilih teknik material gitu kan? Ya. Yang bahasannya masih asing. Kalau teknik sipil sudah sering dengar, ya kan teknik industri sudah sering dengar, teknik material ini masih ilmu cukup baru. Tapi di luar sana ini sudah sangat advance, sudah sangat terkenal ya. Tapi di Indonesia masih sangat baru untuk uh, telinga orang Indonesia. Jadi begini, Hmm. pertama untuk di TMM ITK sendiri itu pertama tidak banyak prodi yang ada di Indonesia, apalagi di ITK ini salah satunya di TMM maksudnya teknik material di Kalimantan, satu-satunya juga di wilayah timur itu yang pertama. Yang kedua, kenapa jadi spesial karena dia pecahan dari teknik mesin, ilmunya fokus ya, ilmunya fokus dari teknik mesin. Yang berikutnya adalah ilmu teknik material sangat berkembang dan jika dipecah menjadi prodi-prodi lagi sendiri ya, sangat berkembang. Yang seperti yang tadi saya bilang, misalnya mobil, tidak hanya mobilnya dari bodinya saja tapi bannya juga bisa eh, jadi ilmu sendiri. Velgnya itu dipelajarin juga ya, tapi tekanan anginnya tidak, itu masuk ke mesin. Untuk yang materialnya kita di secara fisiknya mungkin itu. Oke, mungkin bisa juga ini Pak diberitahukan kepada mungkin ini lagi pada halayak yang lagi nonton ya, program-program unggulan nih yang sudah dilaksanakan di TMM ITK, misal mahasiswanya kayak sampai misal Mbak Saima ini sampai akhirnya bisa S3 kan ada program-program gitu sebelumnya yang telah dilakukan Hmm, gitu. hmm. Ya, jadi sedikit cerita ya. Hmm. Uh, ke, TMM ITK Institut Teknologi Kalimantan ini sudah terakreditasi B. Nah, Hmm. kemudian kalau kita ngomong kerjasama, kita sudah punya kerjasama internasional. Itu di Saga University, Jepang. Kemudian yang nasional pun juga udah banyak. Seperti UI, ITB, ITS, Unmul. Nah, kemudian sejak 3 kali, kita sudah sering juga melakukan pertukaran pelajar atau biasa disebut Sakura Science dari tahun 2017. Yang pertukaran pelajar ini selama 10 hari. Kemudian kita juga datangkan ini alumni kita yang mengikuti Sakura Science yang pertama, si Saim Harindasari yang sekarang juga masih posisinya masih di Jepang. Nanti bisa ceritakan sedikit kondisinya bagaimana Sakura Science itu, ya kan? Kemudian
ini yang baru, ada program magang ke Jepang. Ya, terpilih 3 mahasiswa. Tapi karena kondisi pandemi ini, jadi agak tertahan dulu. Namun kondisinya sekarang lagi proses belajar bahasa Jepang. Jadi menunggu berita dari Jepang bisa masuk ke Jepang apa enggak. Nah itu kita persiapkan dulu. Tapi sudah ada kontrak untuk program magang Jepang. Ya, jadi teman-teman nanti yang memilih TMM, wah ini ada kesempatan ini. Magang ke Jepang ini luar biasa. Selama minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan sampai 1 tahun. Tergantung dari perusahaannya nanti. Nah, kemudian perusahaannya di mana? Nanti perusahaannya di manufaktur. Kemudian ilmunya ya, sedikit cerita ilmunya. Ilmunya kalau kita ngomong itu kan tadi kan saya sudah ngomong di bentuk fisik ya, dari sebuah mobil atau pesawat. Tidak hanya di situ. Jadi kita bisa lihat juga dari ilmu dari contoh analisis kegagalan. Kita ngomong saja misalnya HP. HP kalau kita kantongin, ya kan, HP yang sekarang bodinya kan aluminium, berbeda sama yang dulu. Kita masukkan di celana yang cukup ketat, di celana levis gitu, tak sengaja bengkok. Kenapa? Kita bisa analisa. Sekalinya ada tekanan yang berlebih, mengakibatkan material itu bengkok atau kerusakan. Itu contohnya sih seperti itu. Bagus juga nih ya. Kalau handphone kan Ya, rasanya semua orang pakai gitu ya. Jadi betul. kenapa kok kadang dikantongin sampai bengkok kayak gitu? Oh, berarti itu terkait dengan Betul. materialnya gitu ya. Tergantung Eh, materialnya. dan ini saya rasa bagus sekali gitu kan dari teman-teman TMM ini masih banyak kesempatan gitu untuk ke luar negeri gitu, ke Jepang gitu ya dari 2013, kemudian sampai 3 kali sudah ya sampai di Sudah tahun 3 kali. 2019. Oke. Dan ada magang juga. Kemudian kalau yang gini Pak terkait dengan dosen gitu ya, kan kalau di ITK kan terkenal dengan dosen-dosennya yang masih muda gitu. Betul. Kemudian kalau yang dosen di TMM sendiri seperti apa Pak? Mungkin bisa Eh, dijelaskan juga. jadi begini ya, betul ya. Dan dosen-dosen TMM ini rata-rata masih muda. Kalau bisa dirata-ratakan umurnya mungkin paling 29 tahun lah. Belum ada Hmm. yang 30. kecuali saya, kecuali saya. Gitu kan. Tapi itu menjadi poin lebih karena kita mempunyai semangat yang lebih, punya waktu yang lebih untuk membangun TMM ini. Ya. Satu dosen kami juga sedang kuliah di eh, Keio University. Ya, Keio ya, Seima ya. Kalau saya Keio University sedang melanjutkan studi S3-nya, Bu Yunita Triana. Sebagian dosen kami juga ada lulusan dari ITB, dari ITS, dari Taiwan, dari UGM, ya. Dan semuanya insya Allah rata-rata dari universitas terbaik di Indonesia. Gitu. Oke. Berarti keren ya. Maksudnya kita ITK kampus baru, tapi tetap Betul. gitu masih mempunyai kesempatan gitu kalau ada usaha gitu. Betul. Eh Gini Pak, kalau ini kan lagi mungkin lagi di anu ya apa, lagi disenengin nih sama orang-orang. Kalau prodi-prodi apa sih kan di Kalimantan nih ya khususnya kan oil and gas gitu. Kalau dari teknik material metalurgi sendiri, kira-kira ada nggak ya kesempatan untuk bekerja di sana? Oh bisa, bisa. Bisa. Justru 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 di oil and gas itu paling banyak diperlukan. Contoh ya, contoh. Kan pipa yang oil and gas kan pasti ngomongnya di pipa ya. Di pipa kan Hmm. pasti bahannya baja, stainless, segala macam. Tidak bisa serta-merta langsung jadi muncul gitu. Yang merancang, yang mendesain, yang mengkomposisi itu orang-orang material justru. Hmm. Sampai dia penyambungan dengan proses pengelasan. Ya. Nah, teknik kelas itu ada juga dipelajarin di teknik material. Ya. Jadi malah justru untuk oil and gas ini sangat penting juga dari TMM ini ya. Bukan jangan berpikir karena kita kok ngomongin dari tadi mobil sekalinya di oil and gas sebenarnya bagus, malah malah Iya. lebih baik gitu. Banyak ya, nanti contohnya yaitu yang saya bilang tadi pipaan segala macam, Hmm. bukan hanya pipa saja sebenarnya. Uh, apa namanya konstruksi bangunannya harus terhindar dari korosi segala macam. Nah itu harus bisa
tangani. Nah, itu salah satunya bagaimana? Ya lewat dari anak-anak teknik material ini, gitu. Oke. Ya, Jadi kayak yang meracik gitu kayak material atau yang menganalisa material apa sih yang paling sesuai misal untuk betul. pipa perpipaan di oil and gas. Oke. Sampai dia tahan Kemudian korosinya. mm-mm. Kalau ini berarti ada sertifikasi juga Pak Yan ya untuk teman mahasiswa Bisa. gitu di TMM. Kalau bisa cerita sedikit lagi, kan tadi kan kita ngomong ke analisa kegagalan. Analisa kegagalan Hmm. kan macam-macam, ada dia korosi, ada bisa materialnya itu sendiri, ya. Nah, kemudian kalau kita melihat sertifikasi itu banyak. Misal kita contoh tadi penyambungan menggunakan metode las, berarti sertifikasinya ialah sertifikasi pengelasan. Nah, itu biaya Oke. untuk gajinya lumayan cukup besar, karena kita dibayarnya mungkin bisa sampai hitungan per jam, ya, untuk per jam. Padahal kita cuma ngecek checklist selesai dibayar gitu. Ya, Oke. tergantung tingkatannya bagaimana. Nanti sampai di luar negeri, internasional itu bisa. Ada yang di maksudnya di Indonesia sendiri sudah cukup banyak. Itu tidak hanya di sertifikasi pengelasan, ada sertifikasi untuk non destructive test. Artinya apa? Ada sertifikasi misal seperti sertifikasi korosi, ya, pengecekan korosi itu bisa banyak juga. Itu orang tidak sembarangan orang apa hanya lulusan TMM bisa melakukan sertifikasi itu, tidak. Tapi TMM mempunyai ilmu dasarnya untuk melanjutkan sertifikasi yang berkualifikasi, nanti bisa dipakai di industri seperti itu. Bagus nih, sudah ada bekal ya selama di Betul. perkuliahan gitu. Kalau ini Pak, mungkin saya tadi kan sudah menanyakan bagaimana dosennya yang masih muda gitu. Kan kalau masih muda biasanya lebih produktif nih. Kira-kira prestasi dari dosen Pak, mungkin dari penelitian atau dari yang lainnya? Ya, kalau penelitian dari yang lainnya tadi saya seperti bilang tadi, kita ada beberapa ada satu dosen lagi kuliah di Jepang. Ya. Kemudian ada penelitiannya nih masih tarafnya nasional, kita masih berkembang terus, masih bekerja sama. Nanti mudah-mudahan teman-teman yang datang gitu, kita berkembang bersama. Kami tunggu di ITK untuk membangun bersama gitu ya. Gitu. Oke, itu memungkinkan untuk melibatkan mahasiswa Pak ya? Bisa, sangat bisa, dan kami sangat berharap bantuan dari mahasiswa gitu. Yang Bagus berkembang nanti nih. yang berkembang kan bukan materialnya saja, teknik materialnya saja, tapi kan mahasiswanya yang di luar sana nanti berkembang. Ya. Seperti itu kan mereka harapannya begitu. Ya. Oke. Mungkin dari pemaparan tadi ya dari awal live sampai sekarang kan banyak dijelaskan terkait dengan apa itu teknik metalurgi. Kemudian sekarang mungkin dari adik-adik yang mau mendaftar kuliah nih kan mau mengikuti UTBK nih Pak. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran tahun lalu seperti apa UTBK untuk di Prodi TMM.